Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diedisi kali ini berjudul Snake in the Eagle Shadow. Film ini dirilis tanggal 1 Maret 1978 yang disutradarai Yuen Won-ping. Dan untuk sinopsis sendiri bercerita tentang perkumpulan duniawi di mana segala masalah diselesaikan dengan berkelahi. Suatu ketika terjadi perselisihan di antara dua perguruan lama yang sangat kuat, di mana perguruan elang mempunyai ambisi untuk menghabisi semua anggota perguruan ular. Apa alasannya yang membuat klan elang berambisi seperti itu? Dan apakah klan ular bisa menyelamatkan perguruannya? Tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum lanjut, silakan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan maju. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kedua guru besar dari klan elang dan ular, di mana guru besar elang yang bernama Huang memiliki ambisi besar untuk menghabisi semua klan ular, termasuk dari sang guru besar. Usut punya usut, kedua klan ini memanglah musuh bebuyutan. Hal itu dibuktikan ketika Huang sudah membantai kurang lebih dari 3.000 murid dari klan ular, dan sudah dipastikan klan ular akan musnah. Walaupun muridnya sudah habis, masih ada dua pewaris jurus ular yang masih hidup. Dia adalah anak dari guru besar yang bernama Chow, dan satu lagi bernama Pai, sesepuh dari perguruan ular. Demi membawa nama leluhur perguruannya, sang guru besar pun bertarung sampai mati melawan Huang. Scene berganti di mana kita diperlihatkan sosok seorang P yang mempunyai julukan si pengemis tua. Dirinya tengah bersantai di kediamannya, yang mana ternyata ia menyewa tempat tersebut dan sudah lama tak membayar uang sewa. Sang pemilik kontrakan yang geram tak mendapat uang langsung mengusir Pai dari kediamannya. Scene berlanjut ke sebuah perguruan lokal yang bernama Hung Tai. Disitulah aktor utama dalam film ini menjalani kehidupannya sehari-hari. Diketahui, Jackie adalah seorang yatim piatu yang diadopsi guru besar Hung Tai yang bernama Hong. Meski tinggal di sebuah perguruan, nyatanya Jackie tidak bisa sama sekali yang namanya kungfu. Hal itu dipicu lantaran dia lebih sering menghabiskan waktu untuk bersih-bersih dan menjadi babu. Yang lebih menyedihkannya, Jackie melakukan hal itu bukan atas dasar kemauan dirinya sendiri, melainkan semua itu adalah ulah dari Guru Li dan Guru Lu. Bukan hanya menjadikan Jackie babu, faktanya Jackie juga dijadikan alat tinju bagi setiap murid-murid perguruan dan seringkali dijadikan pelampiasan kemarahan Li dan Lu. Mereka berani melakukan itu kepada Jackie karena Guru Hong masih berada di luar kota. Di scene selanjutnya, terlihat Pai bingung mau kemana, memutuskan istirahat di depan sebuah perguruan yang bernama Hung Wei. Bisa dilihat, perguruan ini sedang kedatangan tamu yang ingin mendaftar, dan guru besar perguruan ini bernama Hu Sam. Sang guru terus mempromosikan perguruannya kepada orang tua murid. Kita sebut saja Gendut. Si Gendut menantang Husam untuk muridnya bisa memecahkan sebuah bata. Husam yang tak mau kehilangan pundi-pundi uang menuruti kemauan Gendut, akan tetapi setelah memukul batu bata membuat tangannya bengkak. Gendut yang mengetahui hal itu memutuskan tidak jadi bergabung di perguruan itu. Husam menyalahkan semua itu kepada Pai karena dia membawa sial karena duduk di depan perguruannya. Alhasil, Pai pun diusir. Jackie yang melihat itu lalu membantu Pai. Akan tetapi, Jackie yang tidak bisa berkelahi membuatnya bonyok. Karena bantuan dari Pai, semua bisa diatasi. Setelah itu, Jackie membawa Pai ke kediamannya dan memberinya minum. Tapi karena si Pai tidak suka minum teh panas, Jackie menggantinya. Setelah itu, datanglah Chan yang mengaku sebagai kerabatnya. Di scene lain, Gendut mendaftarkan diri di perguruan Hong Tai. Dan di situ, Chan disuruh memanggil Jackie untuk jadi alat peraga. Setelah itu, Pai bertanya apa yang terjadi pada Jackie, tapi Jackie
tak menjawab, malah dia pergi. Lalu Chan lah yang bercerita semua yang terjadi pada Jackie. Pai akhirnya mulai mengajari Jackie sedikit kungfu. Keesokan harinya, setelah Jackie bangun tidur, diperlihatkan Pai pergi meninggalkan jejak kakinya untuk Jackie berlatih sendiri. Di lain sisi, Pai sampai di rumahnya. Ia dikejutkan oleh anak buah Huang yang siap menghajarnya. Akan tetapi, Pai bisa kabur dari anak buah Huang dan kembali lagi di perguruan Hung Tai. Jackie menjadi bulan-bulanan karena melakukan kesalahan. Dengan perasaan sedih, dia pergi. Saat melampiaskan kemarahannya, dia melihat Pai yang sedang terluka dan membawanya pergi lalu mengobatinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Pai melihat kebaikan Jackie, memutuskan ingin mewariskan jurus ularnya kepada Jackie, dan Pai pun melatihnya. Di lain waktu, perguruan Hung Tai kedatangan tamu dari perguruan Hung Wei. Sebut saja Jan. Jan telah memenangkan banyak turnamen bela diri. Jan menantang perguruan Hung Tai untuk berduel. Karena Jan pandai bela diri, Li dan Lu dengan mudahnya dikalahkan. Dan murid Hung Tai pun ikut bergabung dengan perguruan Hung Wei. Setelah kejadian itu, Guru Hong pun datang, dan Jackie bercerita semuanya membuat Guru Hong marah. Lalu, Guru Hong mendatangi perguruan Hung Wei. Setibanya Guru Hong disambut oleh Jan dan melakukan pertarungan. Tak disangka, Guru Hong kalah. Jackie pun tak terima. Mereka pun bertarung, akan tetapi ada Huang yang melihat Jackie menggunakan jurusnya. Huang pun curiga. Di lain waktu, Pai meninggalkan sebuah surat kepada Jackie karena Pai ingin pergi. Namun, Jackie ingin mencari Pai, tiba-tiba bertemu dengan Huang. Huang pun mengaku sebagai teman seperguruan Pai kepada Jackie dan meminta Jackie untuk memberitahu keberadaan Pai. Akan tetapi, Jackie tidak percaya. Huang pun meyakinkan Jackie dengan bertarung. Apesnya, Jackie kalah dan menuruti kata-kata Huang. Keesokannya, Jackie pun berlatih sendiri. Di lain waktu, Pai berjalan sendiri dan melihat temannya mati tergantung. Ternyata itu ulah anak buah Huang, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dengan mudahnya, Pai mengalahkannya. Setelah itu, Pai menemukan Jackie. Tak disangka, Chan adalah bagian dari Huang. Chan memberikan racun pada minuman Pai. Setelah meminum, Jackie cerita kalau ada yang mencarinya. Jackie memanggil Huang, akan tetapi Pai pergi. Huang pun mengejarnya, Jackie pun ikut mengejarnya. Di perjalanan, Jackie dihadang anak buah Huang dan membuatnya bertarung. Dengan jurus yang dia pelajari, Jackie pun mampu mengalahkan anak buah Huang. Dan tibalah pertarungan Pai dan Huang. Pai tidak dapat meladeni perlawanan dari Huang. Tidak lama kemudian, Jackie pun datang dan menolong Pai. Dengan susah payah,
Jackie pun bisa mengalahkan Huang. Di scene akhir, Chan ingin menusuk Jackie, akan tetapi dihalangi oleh Pei. Chan pun memberitahu kalau dia memberi racun di minumannya. Namun, ternyata Jackie mengganti minumannya karena Pei tidak suka minuman panas. Chan pun lalu dilumpuhkan oleh mereka berdua. Dari sinilah lahir jurus ular dalam bayangan elang. Dan film pun selesai.